Jujur nih, kalau kalian nonton Saturday Night Main Event kemarin, kalian pasti lihat momen yang gak pernah dipikirin orang-orang. Dan aku gak ngomongin performa gilanya Gunther ya, aku ngomongin suara di arena pas tangan John Cena ngetap lengan Gunther. Cena akhirnya menyerah. John Cena, seorang bintang yang definisinya aja never give up, malah menyerah di pertandingan terakhirnya. Aku masih gak nyangka Capital One Arena benar-benar hening total. Terus mendadak jadi medan perang teriakan bu dan sorakan yang langsung nyerang kepala kreatif Triple H. Lupain pesta perpisahan yang manis, kita malah dapat momen sinematik yang menghancurkan legacy. Dan bikin semua orang nanya, ini tuh burial atau karya storytelling yang jenius. Yuk kita bedah tuntas karena alasan sebenarnya di balik ending ini jauh lebih kompleks. Dan jujur aja agak heartbreaking dari yang kalian kira. Coba deh, selama 2 dekade, Cena itu bukan cuma pegulat. Dia itu sebuah ideologi. Dia itu Super Cena, bintang yang gak bisa dihentikan, yang pokoknya gak bakal menyerah. Never give up itu bukan cuma catchphrase, itu adalah kekuatan supernya. Dia udah lebih dari 20 tahun gak pernah tap out. Kurt Angle adalah orang terakhir yang pernah bikin dia submit. Tapi di babak terakhir cerita itu, pas dia seharusnya keluar kayak pahlawan, prajurit gagah yang berjuang sampai nafas terakhir, dia malah sukarela menyerah. Bayangin anak-anak yang tumbuh bareng mantra itu, yang pakai mantra itu di kehidupan sehari-hari mereka. Para fans di arena ngerasa dibohongin. Mereka nggak pengen John Cena menang sih, nggak harus. Tapi mereka pengen dia lebih milih pingsan, nggak sadarkan diri. Mereka pengen lihat sang pahlawan diseret keluar, bukan malah menyerah. Image terakhir dari Cena yang kecapean, tap out ke sleeper hold, terus anehnya malah senyum kecil, itu beneran gak pas buat banyak orang. Rasanya kayak pengkhianatan terhadap karakter yang dia definisikan buat satu generasi. Kenapa coba? Triple H, kenapa? Teriakan marah dari penonton beneran panas, mereka teriak bullshit dan you fucked up pas Triple H turun buat meluk Cena setelah pertandingan. The Game tahu dia lagi ngadepin bencana tapi dia nggak minta maaf. Dia punya visi kreatif dan dia tetap teguh. Bilang ke media setelahnya, John itu selalu bilang hal yang benar sepanjang karirnya. Bahwa ini semua tentang meninggalkan tempat ini lebih baik dari saat kamu menemukannya. Kamu melakukan apa yang benar untuk bisnis, kamu melakukan apa yang benar untuk industri ini. Kalian dengar nggak guys? Ini adalah mentalitas best for business yang paling ultimate. Filosofi yang langsung dari buku pedoman Vince McMahon yang lama, tapi dengan chat yang baru. Dia bilang kalau Cena yang milih ini. Cena setuju kalau aksi terakhirnya adalah pengorbanan. Bukan cuma kalah, tapi akhir yang definitif dan totalitas buat legenda Super Cena. Dan tahu nggak sih, disitulah letak kejeniusannya. Ini bukan buat mengubur Cena itu nggak bisa disentuh. Ini tujuannya buat meluncurkan Gunther ke stratosfer. Gunther sekarang adalah The Ring General yang gak cuma pensiunin Goldberg, tapi dia adalah orang yang bikin John Cena tap out. Itu poin yang bakal menghantui para babyface selama 5 tahun ke depan. Oke, sekarang kita bahas alasan sebenarnya kenapa John Cena tap out. Taktik psikologis pamungkas dan ini nggak ada hubungannya sama legasi Cena yang dikubur. Yang pertama, perpisahan yang definitif. Cena udah bilang terang-terangan kalau dia udah beneran selesai. Kalau dia cuma kalah pinfall, pintu buat balik pasti masih sedikit terbuka. Fans bakal berdebat. Dia bisa aja kick out dari itu. Tapi kalau tap out ke sleeper hold, gerakan yang butuh penyerahan fisik, itu kayak bilang, aku bener-bener udah selesai, aku nggak bisa lanjut lagi. Tangkiku udah kosong. Itu berhasil mengakhiri babak never give up dan memaksa fans buat terima kalau John Cena si pegulat udah tamat. Terus yang kedua, hadiah buat Gunther. Bintang ini lagi panas-panasnya, tapi ngalahin Cena clean aja nggak cukup. Kamu harus menghancurkannya. Tap out adalah sinyal pamungkas kalau The Ring General nggak cuma dominan, dia adalah sang legend killer dengan submission hold yang akhirnya bisa ngalahin seorang bintang yang sebelumnya nggak bisa digoyahin. Dan ini dia twistnya.
Momen never give up yang paling ultimate adalah menyerah. Itu adalah twist pengorbanan terakhir pada karakter itu sendiri. Sina milih buat mengorbankan persona Super Sinanya buat secara resmi ngasih kunci ke masa depan. Itu adalah alur karakter yang berani, mempolarisasi, dan pada akhirnya sempurna secara keseluruhan. Aku ngerti kok kenapa banyak yang benci, gak ada yang suka lihat pahlawan mereka menyerah. Tapi di dunia sports entertainment sekarang, ini adalah resiko besar dan terhitung yang menguntungkan masa depan. Dan kalau kalian masih bingung, mungkin kita bakal dapat kebenaran terakhir yang gak disensor di season baru dari WWE Unreal di Netflix. Kalian tahu kan, pasti ada kamera di kantornya Triple H buat keputusan ini. Pasti bakal disorot. Intinya gini, kalian gak harus suka, tapi kalian harus terima. John Cena udah kelar, Gunther sekarang udah di bulan. Dan tim kreatif WWE baru aja ngasih kita ending karir Hall of Fame yang paling banyak dibicarain, paling kontroversial, sejak Shawn Michaels pensiunin Ric Flair. Tapi menurut kalian gimana? Apakah ini bookingan yang gagal atau jenius? Dan siapa yang seharusnya orang satu-satunya yang harus bikin Gunther bayar mahal buat aksi pengkhianatan legacy ini? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.